Sehat. Puji Tuhan abang sehat. Ini hari ini abang hari ini bang hari istirahat, hari yang sangat melelahkan. Jadi saya pergunakan waktu untuk istirahat sepanjang hari ini tadi. Walaupun istirahat, tetap juga kurang bisa istirahat karena banyak orang minta ketemu ya. Ini saya tidak dapat kabar Bang JDP. Bang JDP ada di desa yang sangat jauh dari saya. Kita tidak dapat kabar, besok baru kita bisa bersatu lagi, bisa bertemu lagi. Bang Pendi. Bang Pendi, ya, bang. Masih di Pulau Mentawai, Bang? Masih, Bang. Masih di Pulau Mentawai. Masih di Pulau Mentawai, Bang Em. Tapi puji Tuhan kita sehat, Bang. Bang Em. Sehat ya? Sehat, Bang. Ya, hati-hatilah. Jangan lupa makan ulat sagu. Lagi itu yang musim. paling enak, kawan. Enak kali itu. Tapi gara-gara makan itu saya, Bang Pendi, waktu di Pulau Mentawai, jadi bentol-bentol badan saya. Jadi kalau orang yang nggak kuat darahnya makan itu, bentol-bentol Bang. Saking lemaknya, saking enaknya itu makanan. Iya, beberapa waktu yang lalu Eporus makan itu bukan lagi bentol-bentol, muntah-muntah, kebanyakan. Jadi kalau Bang Em makan itu bentol-bentol, itu Bang kata kawan-kawan di sini alergi itu Bang. Iya, saking enaknya aku lanjut terus makan begitu. Akhirnya demam 2 hari saya, Pak Pendi. Demam saya 2 hari. Luar biasa Bang Pendi Israel ini. Udah berapa minggu, Bang? Amin. Ini sudah jalan 3 minggu Bang Em. Udah jalan 3 minggu ya. Aduh, luar biasa ya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Amin Bang Em. Amin Bang. Abang sampai kepada desa primitifnya ya, yang masih benar-benar belum maju, masih pakai koteka begitu. Sampai ke sana nggak? Sampai ke sana. Ditato nggak? Minta ditato nggak? Mereka suruh saya pakai. Iya. Ini lagi dibuat rumah adat ya. Iya. Hampir selesai. Nah, di situ banyak sekali mualaf karena keluarga daripada salah satu sikere yang pakai koteka, dari keluarga mereka banyak yang kembali kepada Kristus, sehingga mereka meminta saya kalau sudah jadi rumah adat itu saya diundang, saya dipakein baju adat Mentawai. Koteka itu dipakein, saya bilang perut saya begini tidak cocok. Nanti kita ikat perut supaya kempes perut katanya. Oh Tuhan Yesus, kalau diikat perut kempes ya keluar semua isi perut. Aduh, luar biasa, Pak. Tapi di tato, Pak Pendi, itu punya arti. Kalau di dalam kebudayaan mereka, tato itu punya arti. Jadi tato mereka Ya, itu benar. alami loh, Pak Pendeta. Pak Pendi. Benar Bang. Iya, Benar, alami Bang, itu tato mereka. Jadi murni dari getah pohon. Jadi ada yang mereka buat. Kadang-kadang juga langsung ke darah itu, ke kulit itu mereka ini. Jadi luar biasa. Amin. Shalom Kokoron. Salam. Halo. Pak Pendi. Ya, Pak salam Israel. Salam. God bless Amin, Israel. God bless Amin. Israel. Kok God bless Israel sih? God bless Indonesia lah. Pak Pendi, bagaimana pelayanan di sana? Sehat, pelayanan luar biasa, sukacita, melelahkan. Tapi ketika kita melayani jiwa-jiwa dari rumah ke rumah, itu membuat saya tambah semangat. Sekalipun perjalanan kita lewati hutan, naik bukit, turun bukit, tapi sampai di tempat pelayanan, ya puji Tuhan, semangat lagi kita. Jadi kalau Kokoron melihat saya sebadan seperti ini, rasanya tidak mungkin bisa berjalan ya. Saya pribadi juga berpikir tidak mungkin saya sanggup berjalan, tetapi
seperti ada satu kekuatan dari dalam yang lahir dari dalam itu membuat kita sampai di tempat tujuan. Itu jalan kaki Kokoron. Yes. Mantap. Jadi Tapi kalau kalau kita disuruh niatnya, jalan lagi, iya. Tapi kalau disuruh jalan lagi, ayo kita ke sana lagi. Enggak mampu. Tapi kalau dibilang besok kita penginjilan ke sana, itu ada kekuatan yang baru. yes, mantap ya. Keren, keren, keren. Iya betul. Nih kalau badan saya begini, Bang enggak sanggup, Bang. Tapi itulah. Iya, iya, iya. Jadi Pak Pendi udah berapa hari di sana? Ini sudah jalan 3 minggu ini. 3 minggu. Udah Udah jalan betah 3 dong, minggu. berarti tadinya udah nggak nyaman, udah berbalik ke nyaman dong ke sana. Hah? Alamnya bagus ya? Alamnya bagus di sana. Alamnya bagus. Mantap ya. Mantap, Kokoron. Jadi karena gini, Koko, kita kan kenapa kita lama di Mentawai? Karena kalau sebentar kita rugi ongkos. Ongkos kan mahal ya. Ongkos Kan ada Mr. ongkos. M. Support lah Mr. M. Ya, selalu support. Ya beliau selalu support. Nanti ya. kita support Pak Pendi, nanti kita support. Saya support mereka anak-anak Tuhan yang fokus melakukan pekerjaan Tuhan, pelayanan Yes. Tuhan. Nggak bahas yang lain-lain. Nama Yesus diberitakan, nama Yesus menjadi fokus pelayanan dia di TikTok ini, bahkan di luar TikTok. Pasti banyak orang yang saya suruh support dia. Itu udah pasti. Yang support saya, jangan support saya, support Bang Pendi. Itu. Ya, amin. Kalau saya begitu. Berkati Ya. Israel ya Pak. Ya. Mr. M, berkati Israel ya. Enggak, berkati anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia. Amin, amin. Kalau Kokoron, saya Kokoron sering tahu. bilang gini, Kokoron. Ketika Ya. orang memberkati saya sama dengan memberkati Israel. Kenapa? Pendi Israel. Yang memberkati. Double portion, double portion. Bang Nabirong, hola-hola Bang Nabirong. Halo Pak Nabiro. Halo, shalom semua, shalom. Salam Kokoron, Bang M. Ya, Halo, shalom. ya shalom. Lanjut dulu. Ya, jadi Bang Pendi sama Kokoron maunya Bang Pendi ajak Kokoron. Oh, Ajak kita nanti Kokoron. Ajak Kokoron. Aku udah ke situ, Kokoron, makanya aku kasih tahu. Aku udah pernah di situ. udah pernah? Iya. udah mantap, pernah Pak. saya ke Pulau Mentawai. Nah, Kokoron nyusurin sungai itu, ketemu buaya. Tapi saya udah terlatih di sini Mr. M. Jakarta banyak buaya juga, buaya darat. Lebih bahaya itu. Tapi saya kepengen juga sih nanti ada waktu kita pelayanan sana ya. Nanti kita mau. Kokoron, Deh, saya Pak. mau ceritakan sedikit Kokoron ya. Boleh. Kalau Bang M kan sudah pernah ke Mentawai, bahkan lama tinggal di Mentawai beliau. Ini banyak kawan-kawan kita baik Murtadin maupun apologet itu yang kontak kita, baik di kontaknya saya maupun Bang Nabirong. Ya, beliau bilang saya ingin sekali ikut Bang Pendi pelayanan ke Mentawai. Tapi ketika kita ceritakan bagaimana pelayanan kita di Mentawai, bagaimana keadaan di Mentawai, siapa yang kita layani di Mentawai, bagaimana medan di Mentawai, laut, darat, sungai, darat, hutan, jalan setapak, itu rata-rata mundur. Tidak ada satu pun Ngeri, yang ya, ikut. ngeri. Kecuali Ngeri. sama Bang JDP. Hanya sama Bang JDP selama ini. Ini Bang Pendi saya coba share ke anak Mentawai. Mau nggak dia masuk? Dia akan kasih tahu mungkin kedepannya Bang Pendi dan teman-teman kemana lagi, karena dia asli Mentawai. Ya. Nah, Jadi mau ada nih, kemana titik-titiknya udah jelas, Mr. M. Ya. Jadi titik-titiknya jelas. Warga lokal toh. Enggak, kita di sini juga Kokoron sudah jelas ya. Kita sebelum berangkat sudah jelas kita di sini kemana itu ada putra daerah asli yang mendampingi kita. Iya benar. Jadi beliau bergerak di bidang budaya, ya. Itu saya sama Bang JDP dalam penginjilan. Jadi kemanapun kita pergi kalau di Mentawai ini beliau selalu siap dampingi. Yes. Nah, jalan kaki, naik pompong,
keluar masuk hutan, lewat sungai, itu selalu beliau siap dampingi kita. Bahkan rumah mana yang kita bisa tempati, itu beliau sudah tahu itu. Ini rumah ini harus bisa kita tempati. Kita minta tolong sama pemilik rumah supaya kita bisa nginap di situ selama beberapa malam. Ya, ya, ya. Di sini kan antar desa itu kan sangat jauh sekali, Kokoron. Jalan pun jelek mungkin ya, Bang Pendi ya. Sangat jelek. Jalan Sangat jelek. sangat jelek. Sangat jelek. Iya, iya. Jadi Bang Pendi pelayanan di sana disupport dari mana? Dari kawan-kawan, dari teman-teman YouTuber. Komunitas mana? Oh, YouTuber. Komunitas YouTube. Oke. Komunitas YouTube. Saya ada Komunitas ada YouTube. tulis setiap saya berangkat. Saya setiap berangkat pelayanan saya ada tulis di YouTube. Suara hilang, Bang. Suaranya hilang, suara hilang. Suara hilang. Kita tidak Ya. tidak diutus oleh organisasi, kita tidak diutus oleh gereja Pribadi ya. pribadi. Tapi selalu saja ada berkat saat kita berangkat. Kita tidak buat juga proposal ya. Proposal kita tidak buat. Saya hidupkan satu firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita semua, setiap pekerja berhak mendapatkan upah. Bukan cari upah dulu baru kita bekerja. Tapi kita bekerja dulu baru upah itu akan datang. Kelas Kokoron. Kelas. Jadi Kelas ya. Kelas Bang banget. Israel ini ya. Mantap, mantap. tapi selalu ada saja Kokoron. Setiap kita berangkat, setiap kita pergi, kita bukan cari uang dulu untuk pelayanan ya. Kita cari uang dulu untuk pekerjaan Tuhan, enggak. Kita berangkat dulu, kita lakukan dulu bagian kita. Action dulu, action dulu. Action Orang dulu. bilang jalan dengan iman ya, Bang. Berjalan dengan iman. Ya. Yes. Itu. Bahkan Yang kita penting melangkah di dulu. sini bertemu. Kita di sini bertemu dengan beberapa pengusaha. Kita sampaikan sama pengusaha karena ada satu pengusaha tadi ketemu sama saya di jalan. Beliau sampaikan ke saya begini. Bang Pendi, kenapa Bang Pendi tidak pernah datang ke rumah? Saya bilang ke Kokoron, saya takut ke rumah Bapak. Yang pertama Bapak pengusaha. Yang kedua, hati saya tidak bisa saya jaga. Ketika saya datang kepada Bapak, hati saya berharap berkat, berharap uang. Itu yang saya jaga, Pak, selama ini. Makanya saya tidak datang. Jadi pelayanan yang murni itu menurut saya Bang Pendi seperti ini, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi kalau motivasi kita di awal udah nggak bagus, startnya buruk, ujungnya itu pasti buruk Bang Pendi. Tapi saya lihat pelayanan Anda yang demikian luar biasa itu ya kita patut support. Sebagai pelayan Tuhan kita wajib support Bang Pendi. Yang penting Bang Pendi on fire terus lah Bang Pendi. Amin. Jangan pernah lelah. Amin. Kita juga Kokoron yang sangat kita butuhkan Kokoron ya. Ini sangat saya butuhkan sekali bersama dengan Bang JDP. Doa Bang. Doa. Saya kalau bicara doa, saya mau nangis ya. Saya butuh sekali doa. Kita lemah Bang Kokoron. Saya kalau ke pedalaman itu, pulang dari pedalaman saya bisa sakit 2 hari di sini. Saya kalau bicara ini saya ya Tuhan baik lah ya. Saya nggak bisa cerita. Ya Tuhan baiklah bagi kita. Saya sering Mungkin bilang sama teman-teman ya. Saya butuh sekali doa. Saya kalau tidak ada doa teman-teman, saya sama Bang Nabirong sering saya sampaikan. Bang, tolong doakan Bang ya. Rasanya kita tidak sanggup lagi di sini. Saya bilang ya. Berat sekali kok. Berat sekali, sangat berat. Sangat berat. Jadi kalau teman-teman melihat mungkin ya, kayak enak sekali pelayanan kita karena ketika saya upload video rasanya kok menyenangkan perjalanannya, rasanya kok enak sekali, suasananya kok sangat indah. Itu kita lihat di video. Tapi ketika kita jalani sulitnya minta ampun. Kalau bukan karena doa, dengan uang saja, sebanyak apapun orang kasih uang, tanpa ada dukungan doa, kita lemah. Yes. Kita lemah. Berarti Bang Pendi mengalami ini juga peperangan rohani mungkin Bang Pendi. Di sana mungkin banyak
yang ini Iya, sangat untuk banyak. menggagalkan niat Bang Pendi atau apa ya? Ya, sangat 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 itu. Itu ada hal-hal juga yang kita tidak bisa ceritakan karena kita menjaga saudara-saudara kita mentawai di sini supaya mereka tidak tersinggung dengan kita ya. Nah, karena selama ini ukuran kita tidur di rumah orang mentawai di pedalaman, bahkan kita tidur di rumah dukun si Kere. Ya, si Kere bilang, si Kere panggil saya si Kere juga karena saya memperkenalkan saya ini si Kerenya Yesus, saya bilang. Iya, iya. Jadi mereka bilang kalau Bang Pendi si Kerenya Yesus pakailah pakaian seperti pakaian si Kere katanya kan. Jadi Tuhan baik sekali ya. Saya sering bercerita sama Bang Nabirong, Tuhan bukan saja melihat orang-orang pinter, orang-orang teologi ya, STH, MH, tapi Tuhan juga memakai orang-orang bodoh untuk memberitakan Injil. Saya kokoron tidak sekolah Alkitab. Oh ya. Karena tidak, iya, saya waktu itu beberapa kali saya coba untuk sekolah Alkitab, waktu itu tidak ada sekolah Alkitab yang mau terima saya. Karena saya tidak punya ijazah SMA ya. Karena waktu saya keluar dari Aceh saya tidak sempat bawa ijazah. Sekolah dari Roh Kudus. Amin. Iya, tapi saya belajar. Saya banyak belajar firman Tuhan kalau malam-malam. Telepon Bang Nabirong itu mulai jam 11 malam sampai pagi itu kadang. Oh. Saya sering cerita kalau Bang Nabirong menjelaskan firman Tuhan itu seperti mengajarkan anak TK. Tanyakan sama beliau itu. Ada dia, Bang Nabirong. Bang, siap. Mungkin dia menggunakan Ya, kata-kata yang mudah dimengerti ya Bang ya. Menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti. Enggak gini kok. Beda. Jadi kita yang lahir dari anak-anak Kristus itu sangat berbeda dari anak-anak keturunan onta. Jadi cara menjelaskannya. Jadi abang pernah dengar lah ya Akyu Gorilla gitu kan. Nah, Bang Nabirong, Iya. kalau aku bilang Iya. mereka itu kaum rumah kotak. Oh, gitu. Kaum ruko. Iya. Nah, jadi intinya memang gini Bang, harus pelan karena kadang-kadang abang ini kan nggak bisa menampung semua ya karena dia kan banyaklah belajar sedikit tentang firman Tuhan. Tapi banyak hal yang saya sangat banyak belajar dari Bang Pendi tentang bagaimana menerapkan firman Tuhan itu ke dalam iman. Banyak orang tahu firman Tuhan, ya, banyak orang bisa menjelaskan firman Tuhan, tapi bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan mengimaninya untuk dilakukan, itu yang tidak bisa, Pak. Salah satu adalah seperti yang tadi dia bilang, Bang Pendi bilang, setiap pekerja mendapatkan upah, tapi orang banyak minta DP, Pak. Iya kan? Minta sumbangan dulu baru jalan, ya kan? Nah, siapa yang mengimani ini? Lo kerja dulu, nanti akan diupah gitu. Dan kita tidak pernah tahu. Iya, jadi nggak bisa. Jadi menerapkan iman di dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan firman Tuhan menjadi satu iman dalam kehidupan ini. Saya sangat banyak belajar dari Bang Pendi. Mungkin kalau secara literasi, mungkin Bang Pendi kita berbagi. Saya bagi apa yang saya tahu. Nah, jadi Bang Pendi nanya apa yang mungkin yang kurang dipahami gitu kan. Nah, nggak apa-apa. Tetapi di dalam prakteknya, saya sangat banyak sekali belajar dari beliau ini. Saya rasa hamba Tuhan yang udah sekolah S2 pun mungkin pengetahuan yang diperbanyak. Nah, gitu kok. Jadi kita menyambung lagi ke yang tadi. Kenapa banyak orang MPP ketika bertanya, Bang, saya mau ikut pelayanan. Oke, siap nggak kau dengan ini? Nah, banyak orang MPP mundur pelan-pelan. Kenapa? Mereka pikir kalau kita pelayanan ke sana, mereka pikir kita dikasih akomodasi, kita dikasih berkat ya di servis lah gitu. Ya, di servis ya. Iya, terbalik. Saya bilang kita yang servis. Kau sudah siap nggak ongkosmu pulang pergi? Ya. Siap nggak untuk uang makanmu? Siap nggak untuk berbagi di sana? Hah?
Nah, bingung kan? Kita bukan dapat duit, kita mengeluarkan uang untuk datang ngopi-ngopi bareng, kita beli kopi, kita beli biskuit, kita beli ini, gitu loh. Wah, bulan ini agak banyak pengeluaran kita, Bang Pendi ya. Kita banyak beli peralatan ya. Ya. Kita juga bangun, kita juga sudah cor ini Bang, kita cor ada pastori yang sudah rusak itu kamar mandi kita sudah perbaiki, ruang tamu sudah kita perbaiki, ruang dapur kita sudah perbaiki. Ya. Nah, disinilah Pak Koko. Jadi ada sebenarnya yang menjadi pergumulan kami ya sama Bang Pendi sama teman-teman yang lain adalah tentang what next gitu. Ketika domba-domba ini sudah masuk ke dalam kandang ini, siapa besok yang akan jaga kandang, Pak? Ya. Siapa yang mau ngasih makan domba-domba itu, Pak? Gembala. Ya, kembali lagi kepada gereja ya, Bang Nabirong ya. Yes. Nah, ada kita lihat memang sampai hamba Tuhan yang ditempatkan di sana itu mundur, Pak. Kenapa? Karena tidak bisa paling sedikit untuk mencukupi saja, bukan untuk berlebih barangkali ya. Saya sangat sedih ketika mendengar angkanya, Pak. Bayangkan Bapak 600.000 untuk keluarga itu cukup untuk apa, Pak? Ya, banyak orang bilang begini sama saya. Hamba-hamba Tuhan itu kan harus dilatih, dia harus bisa begini. Aduh, saya bilang orang Lewi tidak pernah mau disuruh macul, ya betul nggak, Pak? Bahkan mereka tidak dapat bagian dalam pembagian harta warisan tanah. Karena mereka tidak pernah disuruh berkebun. Orang-orang Lewi ini, karena mereka disuruh fokus untuk pelayanan. Nah, ini Pak yang kami sedihkan, Pak, yang belum dapat kami solusi ya. Solusi. Bang Nabirong, itu udah saya rasakan, Bang. Nah, saya itu tuh, Bang yang merasakan. Ini mau berbagi cerita ya, Bang Pendi ya, Bang Nabirong, Kokoron. Saya itu diutus gereja melayani suku Kubu. Itu tahun 2013. Suku anak dalam di Jambi. Saya melayani mereka 2 tahun, tinggal bersama-sama dengan mereka di dalam hutan selama 2 tahun. Dan saya hanya dikasih 400.000 sebulan. Bang Nabirong, ini jujur ini. Jadi saya harus hidup dari situ. Nah, akhirnya saya selesaikan lah. Memang tetap hamba Tuhan itu harus setia dengan pekerjaan pelayanan di gerejanya masing-masing. Dan banyak juga benar yang dibilang Bang Nabirong itu yang nggak sanggup akhirnya meninggalkan pelayanan kembali ke kampus. Minta ditempatkan di daerah yang lain. Tapi memang dilemanya hamba-hamba Tuhan itu, pendeta-pendeta yang ditempatkan itu di tempat-tempat yang begini, diuji kesetiaannya. Ya. Nah, saya sempat hampir mati, Bang Nabirong. Demam berdarah, digotong warga sampai ke desa untuk dibawa ke rumah sakit. Jadi dilemanya memang begitu, antara hidup dan mati melayani di tempat terpencil itu. Tidak semua Bang Pendi sanggup melayani di tempat yang terpencil yang begini. Nah, kembali lagi, domba-domba yang dilayani Bang Pendi dan teman-teman dikasih ke gereja, gerejanya nggak ada hamba Tuhannya. Sebulan hanya sekali melayani, benar nggak Bang Pendi? Benar. Sebulan sekali, kadang-kadang 3 bulan baru ada pendeta. Kokoron, selama 3 bulan ini dilayani bagaimana? Itulah yang ditetapkan sebagai kepala guru jemaat. Kalau di situ apa namanya, Bang Pendi? Adalah penatuannya, bisa dibilang begitu. Siapa Bang Pendi? Apa namanya? Pajak gereja. Nah, itulah yang melayani tiap minggu. Dan pendeta itu datang kalau ada pemberkatan, apalagi kematian, apalagi Brother Pendi. Nah, itu Kokoron. Kenapa? Karena banyak hamba-hamba Tuhan itu
karena memikirkan finansial. Ya memang juga sih menjadi konsen sih. Jadi Menjadi Mr. konsen. M, Ya. Mr. M, kalau kondisi seperti itu kan berarti kayak imannya itu kan kayak apa, benih yang baru ditanam, gampang banget itu kan mati kan. 3 bulan kalau dengar firman atau sebulan mendapat pelayanan gitu ya, mau nggak mau mereka kan balik bisa ini dong, berganti iman dong sama mereka yang giat. eh Gimana ya, Bang? Jadi pelayanan itu juga harus disertai dengan finansial juga. Kita nggak bisa pungkiri itu. Harus disokong juga. Harus disokong juga. Masa kita utus hamba Tuhan, pendeta hanya untuk mati, begitu? Ya. Maksudnya Iya. nggak juga begitu ya, Bang Nabirong ya, benar nggak? Saya sepakat itu. Bahkan Nggak Yesus pun juga tidak begitu. pernah membiarkan, tidak Ya. pernah yang orang-orang yang mengikuti dia ke sana kemari dan melayani dia, Yesus tidak pernah membiarkan mereka lapar. Bilang, oh saya akan menguji imanmu dengan lapar. Tidak, Pak. Tidak. Mereka dicukupkan. Yesus bilang, ambilkan roti itu, dibagi cukup. Ketika mereka suruh bayar pajak, Tuhan bilang, tenang aja. Ambil dari mulut ikan, dikasih. Tapi bukan artinya juga ya kita biarkanlah nanti juga Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Tidak seperti itu, Pak. Itu gunanya gereja, Pak. Yang kedua, gereja adalah tempat orang-orang juga menyalurkan berkatnya untuk pelayanan penginjilan, Pak. Nah, yang saya sudah berbicara di gereja, di suatu gereja yang cukup besar gitu ya, karena saya dulu melayani di sana dari nol sampai sebesar itu gitu ya. Saya bilang, bagaimana dengan dana penginjilan kita? Boleh nggak kita dibantukan untuk hamba-hamba Tuhan di pedalaman? Artinya gini loh, dana penginjilan yang memang dapat dari perpuluhan dari apa namanya gereja, dari jemaat ini kan harus kita salurkan. Nah, kecewanya saya, dana penginjilan itu digunakan adalah untuk mengadakan seminar-seminar di daerah, mengadakan ini gitu. Bukan itu penginjilannya. Sementara yang saya tahu yang seperti itu, mereka juga dapat PK, dapat persembahan kasih ketika datang mengadakan seminar di sana. Nah, ini saya kecewanya terhadap orang-orang yang tidak mau fokus untuk membantu karena bukan bukan binaan mereka lah, karena bukan orang gereja mereka. Saya pikir ini harus kita rubah, Pak, mindset ini, Pak. Ya, mari yuk gereja-gereja ini bersatu. Saya rasa mudah kok gitu. Saya rasa ada satu hamba Tuhan di satu tempat seperti di Mentawai ini. Oke lah, saya pernah seperti itu, Pak. Bilang, Bang, saya 6 bulan janji iman saya 100.000 dari saya tiap bulan. Bang, saya mau Bang 50.000 karena saya sanggupnya segitu selama 6 bulan. Saya rasa dengan begitu pun sangat mudah, Pak. Nggak sulit, Pak. Gitu. Nah, tapi bagaimana? Kan kami kebetulan ya, Bang Pendi, Bang JDP ini tidak pernah mau bersangkutan dengan uang. Bahkan ketika ditawarkan pun ada nih dana, mau berapa setiap berangkat penginjilan kita siapkan, tapi kita minta foto-foto lah, inilah ini. Nggak usah, nggak penting buat kita gitu. Kalau kalian benar-benar mau support, silakan support. Kalian tidak mau support, kami tidak mau jadi bahan jualan. Itu intinya. Kami tidak akan kekurangan uang karena kami yakin Tuhan akan mencukupkan itu semua dari teman-teman, walaupun kecil-kecil. Karena kita bukan untuk cari untung, Pak. Dia bilang, oke lah sekali berangkat 50 juta sekian. Oh tidak, bukan itu. Kita tidak berbicara tentang angka di sini. Tetapi serius nggak kalian untuk mendukung itu? Yang kalian dukung adalah setelah ditanam, siapa yang akan menjaga ini, siapa yang akan jaga kebun ini, itulah yang tolong diperhatikan. Itu yang paling penting. Nah, inilah Koko sama Bang M, pergumulan yang memang ya kita akan bingung nanti gitu ketika kita sudah kumpulkan semuanya, lalu siapa yang akan membenahi ini ke depannya gitu loh. Ini yang paling berat menurut saya sih.
gitu. Ya, silakan Bang Pendi dan lain-lain. Silakan. Pak Yunik, silakan. Lanjut aja Bang, aku monitor. Shalom Bang M, shalom. Salam, Koron. Bang Jadi Bendi. yang memelihara iman itu dalam konteks pengembalaan itu harus gereja. Kembali lagi ke situ. Dan kemudian gereja itu kan harus ada juga apa ya bisa dibilang ya, agak susah ya. Sudah Karena mengalokasikan dana biasa Mr. Bang M. M, Gereja ada hal sudah yang tidak bisa mengalokasikan kita dana untuk ini, ada hal iya benar. yang tidak bisa kita ungkapkan Berat. di publik memang. Berat aku ngomongnya, brother. Ya, Pendi. jangan, Makanya jangan. nggak bisa aku ngomong sih. Iya, Nah, nanti karena aku ada udah di dalam digoreng-goreng ya. itu. Aku udah di Nanti dalam. digoreng-goreng. Iya, Nanti takutnya digoreng-goreng juga digoreng. sama orang-orang tertentu. Ya, tapi yang pastinya kita berdoa bagi gereja-gereja Tuhan agar benar-benar memperhatikan pelayanan di gereja-gereja yang terdalam. Ya, nah ini ya, Bang M ya. Itu menjadi konsen kita. Ya, ini ya. Ya, jangan juga buka tapi tidak konsen juga dengan kesejahteraannya. Nah, begitu. Betul. Yes. Lebih tepatnya begitu. Bahasa yang teman-teman bisa pahami itu dia. Wah, ngeri berjuang kita. Apalagi yang terdalam itu belum mati lampu, belum nggak ada lampu, belum nggak ada pasar. Di mana kalau di dalam hutan itu Kokoron cari makan sendiri melalui berburu, mancing, berburu. Iya, benar itu aku alami. 2 tahun. Berkebun. 2 tahun aku alami berkebun sampai aku tanam nenas. Jadi di samping pastori gereja itu ada nenas, ada jambu, ada pepaya, ada ubi. Benar, Kokoron, ada pisang. Jadi kita makan jantung pisangnya. Jadi kita ke kota itu, Kokoron, hanya beli beras sama cabai. Udah sampai di pastori di dalam hutan, cabai itu kita jemur, Kokoron. Oh, biar Kita awet. jemur, kita keringin, biar awet. Yes. Nah, kalau udah pingin kita masak, kita pingin giling, kita rebus dulu air panas. Baru kita giling. Kalau dapat monyet, dapat babi, dapat terenggiling, dapat ular, potong. Baru kita makan. Kadang-kadang jemaat itu baik hati. Hasil buruan mereka yang pertama kali mereka kasih, aku ingat sekali. Setiap kali suku anak dalam itu mendapatkan babi hutan, aku selalu dapat paha belakang. Itu bagian sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kanan itu bagian hamba Tuhan. Benar. Benar Kokoron. Itu adalah bagian hamba Tuhan. Paha kanan belakang. Itu bagian hamba Tuhan. Selalu mereka antar ke rumah pastori gereja. Begitu. Luar biasa loh. Jemaat itu juga. Nah, yang begitu-begitu, yang maksudnya ya lebih diperhatikan mungkin. Yes. Kenapa? Karena mereka bertaruh. Belum lagi yang nggak ada hukum begitu. Di depan mata saya pernah Bang Pedi. Ini saya menceritakannya, ini mau nangis saya. Asli, sesama jemaat itu ibarat kata bertengkar, hukum rimba kan, waktu saya di dalam hutan itu. Maaf kata, dibedil. Maaf, Bang Pendi, meninggal. Mati dibedil. Jadi, terpaksa kita yang bawa mayatnya, Bang. Polisi datang. Itu ngeri, Bang. Kemudian parang-parangan mereka. Belum lagi yang begitu kita hadapi. Di sisi lain kita memelihara iman mereka, menggembalakan mereka. Di sisi lain kita mengajarkan mereka, kita sebagai guru, sebagai gembala, mengajarkan abjad, Kopendi, ngajari mereka membaca, berhitung. Betul.
Nah, kompleks banget kalau kita melayani di pedalaman. Kopendi ini badan sebesar itu naik turun gunung, nyebrang sungai, lumpur, capek, sakit dong. Nah, yang begitu itu benar, teman-teman. Mana ada yang jual aqua, pas habis air nggak ada jual aqua. Ada namanya, kalau kami di dalam hutan itu ada namanya batang pohon yang diiris airnya bisa diminum. Ya, di sini ada juga Bang Em. Ada. Jadi kita ada akar pohon. Iya, itu Seperti bisa kemarin diminum, kita habis. banyak sekali Ya. airnya. Ya, ambil parang, potong, Iya. enak sekali airnya juga. Nah, yang begitu-begitu itu ada juga buah pohon. Buah pohon itu yang kita makan di jalan. Nah, hidup demi Kristus loh. Itu kita lakukan demi Kristus, yang kita mau, keselamatan yang kita terima itu juga dia alami. Nah, itu luar biasa. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Makanya Amin. bagi Bang Pendi dan teman-teman, orang-orang yang begini nih, punya hati misi ini yang kita support juga. Kita support. Kemudian Bang Baginda Sair Bedara, itu juga perlu kita support itu. Jadi mereka itu menyekolahkan anak-anak Papua. Maaf, aku sebut ya, anak-anak yang dari timur itu banyak sekali yang membawa mereka untuk dijadikan, silom dibawa ke Jawa, disekolahkan di PS. Jadi mereka bawa kokoron dari Indonesia Timur itu, mereka sekolahkan untuk kembali dipulangkan lagi ke sana, membuat daerah sana menjadi MUSLI titik-titik. Nah, Baginda Sair Bedara itu dan tim, mereka juga melakukan pelayanan yang sama di lapangan. Nah, maksud saya begini, kita yang di media sosial itu nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka ini. Jujur saya bilang. Makanya bersyukurlah, maksudnya begini, semua kita mengerjakan pekerjaan yang sama. Gayung bersambut sebetulnya, Bang Pendi ya. Gayung bersambut, semuanya. Apa yang mau dibanggakan, Kokoro? Apa yang mau diapakan loh? Apa sih? Nggak ada lah. Makanya kita support lah apa yang menjadi kerinduan mereka, yang bisa kita bantu, yang kita bantu. Nah, mengambil bagian dari pelayanan mereka, ya kita bantu, begitu. Kadang ya, kita juga melihat ya, jemaat itu imannya bertumbuh. Kita belum sampaikan firman, iman mereka bertumbuh ketika melihat kita mau hadir di tengah-tengah mereka. Ketika mereka melihat pengorbanan kita, ya. Ketika mereka melihat pengorbanan kita hadir di tengah-tengah mereka, iman mereka bisa bangkit, bayangkan. Itu kita alami, Kokoron. Itu kita lihat nyata. Tidak mudah ya, melayani di Mentawai itu sangat tidak mudah. Beda dengan kita melayani daerah-daerah lain, sangat berbeda. Saya sudah ke pedalaman Nias, ke daerah Tanah Batak juga, dan daerah-daerah yang lain. Tapi Mentawai ini sangat berbeda sekali dengan daerah-daerah yang lain. Ketua Pejat belum sempat Bang. Saya dulu tinggal di Tua Pejat Bang. Lama saya di Tua Pejat dulu, Mentawai, Tua Pejat. Tinggal di SP3. Tapi Tuhan baik ya. Saya sama Bang JDP sering bilang ya, kita bersyukur Tuhan masih memakai kita. Bukan sekolah teologi lagi ya, tapi teologi dipakai. Saya bisa juga berpikir begini Bang Em. Pertanyaannya, boleh nggak Tuhan pakai itu? Boleh. Justru orang yang bodoh dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang yang pintar. Itu loh, jangan sepele. Justru yang udah sekolah itu S1, S2, S3 itu udah nggak mau level-level penginjilan kedalaman dalam gitu, misalnya saya S1 teologi ya udah nggak mau lagi. Jujur aja. Iya. Tapi bukan berarti pekerjaan pelayanan itu hanya itu saja, nggak juga begitu kan? Iya.
nggak begitu juga. Tapi Ada bagian orang-orang yang begini nih, Bang Pendi, Luar biasa. adalah orang-orang yang benar-benar apa ya? Orang-orang yang Pilihan. menjemput bola itu benar-benar tidak semua orang punya vision yang begini. Ya, benar. Waktu kemarin Bang Pendi ada pelatihan untuk menjadi misionaris ke luar negeri, ke negara-negara konflik. Saya ikut itu di Jakarta. Kemudian saya berdoa begini, Bang Pendi, Tuhan jangan saya Tuhan, yang lain aja, cukuplah saya penginjilan di TikTok aja Tuhan. Ya iya, karena banyak yang saya pikirkan, saya sudah punya keluarga mungkin kan, tapi ini Itu Bang, Tuhan, itu Bang Andi maaf itu, kata. itu Bang Andi bilang suruh Mr. M ke Mentawai Bang Pendi katanya. Itu Bang Andi masih di bawah itu. Bener, saya ngomong begitu sampai Opa Tobias bilang begini, jangan begitu Bang M. Kata Opa Tobias, nggak boleh begitu. Nanti sama kayak saya juga begitu dulu. Ujung-ujungnya saya yang melakukan penginjilan ke Suriah. Nah, itu luar biasa itu. Maksudnya begini loh, kalian itu the best, brother Pendi. Kalian itu Ya. orang-orang yang dipilih Tuhan luar biasa. Makanya perlu juga memelihara kepercayaan teman-teman yang selama ini udah memberkati kita dan memberkati pelayanan kita. Itu juga harus kita junjung tinggi. Agar ke depannya nama Tuhan tidak dipermalukan oleh karena sikap kita yang nggak bersyukur. Begitu. Yes. Mr. M harus ke Papua pedalaman. Waduh, teman-teman. Aku hanya 2 tempat lah ke pedalaman. Kalau waktu di Mentawai itu nggak bisa ku bilang juga aku ke pedalaman itu, Bang Pendi. Karena naik truk waktu itu. Karena gempa. Dulu itu gempa yang jemput kami dari pelabuhan itu ada truk, Bang. Karena yang kami bawa juga baju-baju. Jadi ke lokasi di mana warga itu dikungsikan di rumah sementara pasca gempa. Jadi kami pelayanan sekitar situ, kemudian naik perahu ketek. Apa namanya sekarang di sana, Bang Pedi? Pompong. Iya, pompong. Kami masuk ke pedalaman. Nah, di situ kami melakukan KKR kepada jemaat di situ di lapangan di sekitar rumah mereka. Nah, itu yang kami lakukan. Enggak juga pedalaman ke Pulau Enggano. Sampai sekarang puji Tuhan Bang Pendi, dari Pulau Enggano dan Pulau Mentawai sudah banyak yang menjadi pendeta. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Iya. Amin. Udah banyak yang menjadi pendeta. Contohnya yang dari Pulau Mentawai kita tarik ke Bengkulu. Sekolah teologi di Bengkulu. Disubsidi. Disupport. Sponsor-sponsor itu kita cari. Sekolah teologi kita itu begitu. Cari sponsor untuk mendanai anak-anak Pulau Mentawai untuk menjadi pendeta. Luar biasa kan? Kokoron? Luar biasa orang-orang yang seperti ini. Bang Pendi dan kawan-kawan. Kemarin kita Baginda juga Sair ketemu. berdarah. Yang aku lihat ya, pelayanan yang menyentuh langsung kepada jemaat dan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan itu 2 room ini menurut saya. Baginda Sair berdarah dengan Bang Pendi Israel. Begitu, kalau kalian mau support, menyentuh langsung ke apa ya, ibaratnya diakonia yang langsung itu, Baginda Sair berdarah dan Bang Pendi Israel. Bang Pendi ya, siap, Iya. siap, Mr. M. Itu luar biasa itu. Oke, Bang Pendi, terima kasih. Nanti kita DM-an ya. Tuhan berkati. Mr. M. Ya, God bless ya. Bang. Siap, Kokoron. Kita tunggu dulu ya. Yuk, Siap, Bang Unik, Kokoron. Bang Nabiro. God bless, God bless. Siap, Kokoron, siap. Jadi Coba Bang Pendi, Lupa Bang M. Bang Bang M. Nabirong, izin Bang Nabirong. Ya, silakan. Izin. Jadi apa yang abang bilang itu aku sepakat itu, nggak usah terlalu peduli dengan orang-orang yang katanya omon-omon mau bantu terus mesti
update status di mana di sini, nggak usah. Loh. Lo mau bantu puji Tuhan, lo nggak mau bantu puji Tuhan, tetap tuh Bang Pendi bergerak. Ya gereja mega church itu apa? Udah kita nggak usah sentuh-sentuh ke mega church lah. Tapi ya udah kalian lihat ini ada hasil. Kalau apa? Kalau teman-teman itu apa? Teman-teman yang lain apa? Ya udah yang sering apa jadi spender ya udah lihat aja siapa yang berbuah itu yang penting Benar. gitu. Yang memberi tapi- memberi kok harus ada foto segala macam. Ya kalau kau punya hati yang percaya, ya pasti inilah pasti memberi yang memberi lah. Bang M, saya bilang Bang M di sini di gereja saya, woi kalian menabur ke gereja, kalian jangan pikir kayak kalian berjasa sama gereja, nggak, saya suruh kalian menabur di gereja. Gak usah nabur kalau kalian berpikir hitung-hitungan dan terdapat 100 kali lipat. Bawa pulang tuh duit. Gitu. Ya. Udah hormat Bang Pendi, ambil apinya, ya udah yang mau nabur, yang cemburu rohani dengan apa yang dilakukan Bang Pendi, ya lakukan. Bagianmu lakukan. Apa yang Tuhan taruh di tanganmu, itu lakukan. Gitu. Jadi ya hormatlah buat Bang Pendi lah. Bang M ya, dengan gayanya Bang M penginjilan begitu, ya udah. Mau bilang Muhammad mau kondo ya nggak masalah. Lo mau bundir gara-gara dengar Bang M begitu, ya urusan lo. Kita yang nggak punya Jangan kemampuan gitu. Bang Pak Yuni, jangan salah. Tanya Bang Pendi, saya bilang Bang Pendi itu harus mau kondo. Tanya dia. Benar ya Bang? Benar. Modal apa? Apa tadi kemarin modal? Modal Modal konsisten dan konsisten. Modal konsisten doang. Nah, Oke, kita sambut dulu Bang Minang Kristen. Halo Abangku. Salam Minang Kristen, waduh, Ci. Bang Adi. Apa kabar? Keras ini guys, keras ini. Bang Minang Kristen ngeri. semangat. Halo Bang Halo, Minang. Salam Shalom, Bang. Mr. M. Salam Salam juga, kenal Bang Minang. Iya, abangku siap, abangku. Salam kenal juga. Bang Minang. Bang Minang. Hei, iya siap. Saya lagi di tempatmu ini. Iya. Mantap. Lagi di mana? Nih. Beritakan Injil terus sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. 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 Keren. Keren. Itu barusan dari tim juga barusan dapat masuk di chat saya. Sedang di Pompes memberitakan sudah satu Pompes itu mau dimenangkan juga. Haleluya. Mari kita bersahati semua, kita murtadkan Indonesia ini biar intoleran hilang. Haleluya. Hukum Indonesia ini Keras hukum- ngomongnya Bang Pendi. Iya, hukum Indonesia ini nggak akan berlaku untuk kita. Satu-satunya Bang Herman. mari kita singkir, mari kita bikin kita ini jadi mayoritas, itu saja. Ya, puji Tuhan. Kita dukung ya teman-teman, luar biasa. Ini juga pelayanannya abang saya Bang Pendi, Bang Nambirong, dan juga ini kalau saya lihat akun ini kayak Abi ini ya, bukan ya? Suaranya kayak suara Abi itu. Ya, Yang mana? Oh, bukan. Bukan ya. Puji Tuhan. Ya, salam lah, salam. Iya, jadi Bukan Bang Minang. iya, Ya. puji Tuhan lah. Saya kadang-kadang lihat abangku ini, Bang Pendi, saya masih ingat dia punya akun tetanggaku dulu pertama sekali. Tapi nggak setembem ini pipinya, ini kadang banyak makan B2 itu. Tadi sudah kubilang itu, Bang. Iya kan? Jangan banyak-banyak makan BPK berat. Iya. Saya bilang sama teman-teman saya, Bang Woi, Minang, iya, kita laranglah orang jadi murtadin, nanti kita habis punya kita nih. Abang juga ngapain jadi murtadin? siap ketua, siap. Saya bilang semua orang-orang yang sudah terima Yesus dari agama yang lama itu pasti setelah dibaptis
pasti balas dendam cari BPK. Itu daging paling enak di dunia. Salah masak aja, salah bumbu enak dia, apalagi dimasak benar-benar. Betul itu. Iya kan? Aduh. Salah bumbu Tapi aja. kalian inilah yang bikin apa ya? Bikin jadi babi dilarang. Warung babi digeruduk. Karena dilihat kok makin banyak orang-orang suka makan ini katanya. Nah, gitu jadinya. Aduh, Bang Nabiro, ampun lah. Bang Nabiro, Ya. larang babi, haram babi. Jangan makan babi di rumah makan babi. Tutup rumah makan babi dalam Bebong, Bang. keadaan darurat. Bebong. Boleh. Bebong, Mr. M, bebong. Bebong. Kalau bilang aslinya nanti rungkat kita nanti. Nah, itu yang di mana tuh di Purworejo udah di sawah masih dicari juga. Di sawah dicari-cari Iya. kesalahannya. Lucu Sudah ya. buka mie-nya jauh dari pemukiman masih dicari juga. Saking enaknya mungkin itu. Apalagi beliau ini berada di tempat-tempat yang memang wah luar biasa tuh. Abangku nih, Bang Pendi nih. Kalau saya bilang, makanya saya bandingkan teman-teman, saya bilang lihat ya, abangku tuh Bang Pendi itu. Kalau waktu di akun tetanggaku masih kurus dulu. Sekarang pipinya udah kayak bakpao. Aduh, Tuhan tolong. Bahaya Bang Nabirong, ya ini bahaya kalau diteruskan ini nanti. Aduh, tapi luar biasa. Iya, itu dia aku bilang. Aduh, Bang Ben ini janganlah. Ini kalau pulang ini nanti dari penginjilan ini, percaya sama saya, jarang di rumah. Pasti Jarang di rumah. Pasti itu. Di BSD, apalagi di BSD ada prok namanya. Iya, di BSD itu banyak Bang M. Ada misi antar, ada panggang. Wah, enak-enak kali tuh benar itu. Tapi Bang Nabirong, Bang Selamat Nabirong, pulang ini, jangan bilang BSD dulu ya. Bang Herman Diesel ini, Bang Herman Diesel mau cari babi juga di daerah BSD. Di mana yang enak? Bang Pendi, Bang Herman Diesel tuh. asal namanya misi antar pasti Di pasar enak. Alam Sutra enak itu, di Alam Sutra. Di Alam di Sutra Alam enak. Sutra. Di pasar Di 8 pasar itu juga. tuh. Di pasar 8 Iya. juga ya. Pasar 8. Oh, pasar 8 ya, Oh, bisa pasar juga 8. ada itu. Gimana Pasar Bang Herman? Di Gas pasar Bang 8 Herman. ada pasar 8, di pasar 8 itu ada misi antar juga. Enak sekali juga itu. Aku Bang Pendi diajak Bang Ferry tuh. Itu di bawah ada namanya Bang Ferry. Kita makan di BSD. Di daerah BSD. Di mana Bang Ferry apa namanya? Kayaknya Bang Pendi pasti tahu itu. Pasar modern BSD ya. Bukan di mana Bang Ferry? Waktu kita makan BPK itu babi di daerah BSD. Gading Serpong di apa namanya? Apa namanya Bang Ferry? Nama tokonya? Aduh, apa ya namanya ya? Jadi dia kayak warung begitu aja. Jadi kayak ini loh, kayak warung bakso tapi isinya babi. Iya. Jadi nggak elit dia. Jadi kayak makan di pinggir jalan begitu, tapi enak kali babinya. Bebong Bang M, kau bikin rungkat aja kau Bang M. Bukan BPK ini ya, bukan BPK. Bukan BPK Momennya Sinabung ya. tok ini silom. Bang M, bukan BPK Sinabung ya, yang paling enak itu. Wah, itu pasti enak itu. Bukan Jadi Itu Bang pasti enak. M, Bang Pendi ini luar biasa lah. Bang Minang ini luar biasa. Mereka ini orang garis keras. Kita nih yang potong pusar nih Kristen ini kalah sama mereka. Kita katanya dipotong pusar pakai Alkitab juga, mereka luar biasa. Buat apa? Buat gaya mereka, masuk keberanian mereka, bahkan mereka menjadi target buat siapa tuh? Yang kemarin Bang Nabirong tuh yang viral dia tuh komen, hati-hati dengan dua orang ini katanya.
JDP dengan Pendi Israel. Oh iya, Iya, itu iya, siapa iya. itu? Itu lewat Hah? FYP juga sama aku. Dia nggak tahu kita juga menjangkau jiwa-jiwa. Emang Bang Pendi doang. Itu mualaf dari Medan tuh, Mr. M. Memang dia tukang gorengan. Memang tukang gorengan dia, Pak. Oh, Dia juga itu salah satu provokator yang nangkap si Batak dulu pertama. oh dan Bang tersadarkan tak? Bukan. Yang pertama si Rudi Simamora, si anak Batak pertama kali ditangkap itu salah satunya dia tuh ininya. Inisiatornya. Provokator. Iya. Memprovokasi orang-orang. Empat kali seminggu aku makan B2. Agak lain kau Bang Herman, darah tinggian lah kau Bang Herman. Empat kali gimana maksudnya? Satu hari? 4 kali seminggu, alamak. Hati-hati, jangan. Namanya Julius. Namanya Julius. Oh, namanya Julius. Oke, baik, ada Pak Robertan. Pak Robert, salam. Ya, Halo Pak Robert, salam kenal. Pak halo, Robert. halo. Ya, sore Pak semuanya. Sorry. Malam Bang, sore Pak Robert. Sore ya, Pak Pendi semuanya, Mr. M. Remnya ya saja. Sore ya. Waduh, ngeri kali tuh tappingan di bawah, kok Pendi. Bang Pendi. Mama si Pendi kasih babi. Apa? Kasih apa tuh? Nabi apa babi? Nabi, dia bilang Nabi kan. Dia mau bilang babi, dia tulis Nabi. Salah tulis dia tuh. Kan Typing, ada typing. obat Typo deh Bang. Aku jujur aja Bang M. Aku suka nonton Bang M di luar kan, apa di dalam juga. Kalau ada Bang Pendi lagi buka live, ya aku mendingan lihat Bang Pendi. Ku tinggal lah kau. Ya nggak apa-apa lah. Iya. Gas-gas aja. Aku ngeliat apinya dia ngeri kali Bang. Ngeri. Api apa? Api apa ini? Api makan babinya atau api penginjilannya? Enggak lah, kalau itu mah kita udah insaf makan begitu. Haram Bang, haram. Oh iya. Haram Kalau ya. dikit. Haram kepepet boleh ya. Kalau Haram dikit, kalau maksudnya. mentah, kalau matang mentah. halal tayyiban. Wih, ngeri kali ini cewek ya. Udah nggak usah Cewek ngeri dipikirin. kali. Itu makan hari-harinya Azara. Bang Pendi tuh, vitaminnya dia tuh semakin kuatnya dia tuh. Kalau cewek ngomong begitu. Kalian hujat lah Bang Pendi, hujat aja si Bang Pendi itu semakin kuat dia tuh. Itu jadi vitaminnya Bang Pendi tuh, begitu-begitu. Ya, saya sudah kebal dengan cacian, dengan makian ya. Dengan fitnahan murahan saya sudah kebal. Ancaman biasa. Bang, bilang Bang, ancaman Bang, ancaman. Ancaman tiap saat. Kolesterol ada obat atau Kemarin sangat parah sekali ancaman. Halal darah langsung dibilang sama orang Aceh ya. Didengar sama kita lagi live sama-sama sama orang Mentawai. Didengar sama orang Mentawai. Kita memang sengaja live Bang M supaya ketika mereka karena saya bilang ya sama mualaf di sini. Kalian sangat enak mualaf bisa tinggal di kampung halaman. Kami orang Islam yang orang Aceh yang sudah murtad tidak boleh lagi tinggal di Aceh. Tapi kalian enak di sini. Sudah mualaf, masih tinggal di Mentawai, masih tinggal di desa, masih dianggap saudara. Enak Betul. sekali. Jadi masuk Kristen itu tidak mudah. Sangat tidak mudah. Tidak gampang. Bagi orang Aceh nggak mudah ya Bang Pendi ya. Nggak mudah. Fitnahan itu kalau kita tidak kembali terus difitnah. Tapi saya sudah apa ya? Saya justru selalu memberikan ketika difitnah ya. Saya menunjukkan inilah saya sekarang. Nah, silakan fitnah. Karena ketika kalian memfitnah, ketika kalian mencaci maki, menghina, mengancam segala macam, saya seperti melihat pribadi saya dulu sebelum mengenal Kristus. Betul. Melihat bagaimana ketika saya melihat orang Kristen, benci sekali saya sama orang Kristen.
Ada orang Aceh yang masuk Kristen. Oh, kita hina sehabis-habisnya. Sebisa-bisanya kita hina supaya dia malu dan kembali ke agama lamanya. Tapi kita tidak. Karena Alkitab sudah mencatat semuanya. Kamu dihina bukan karena kelakuanmu, tapi kamu dihina karena nama Yesus. Amin. Itu. Banyak yang bilang Minang bukan Kristen. Kalau sudah orang Minang masuk Kristen, kamu tidak dianggap lagi orang Minang. Tidak masalah dia dianggap orang Minang. Tidak masalah tidak dianggap orang Aceh. Tidak ada rugi kita tidak dianggap sebagai orang Aceh. Yang rugi kita, pemilik surga tidak menganggap lagi kita sebagai pemeluk surga. Jangankan kita masuk surga, mencium bau surga aja tidak akan bisa. Kalau Tuhan Yesus tidak menganggap kita, Tuhan Yesus tidak menerima kita, Tuhan Yesus tidak mengenal kita, jangankan masuk surga, cium bau surga saja tidak akan bisa. Amin. Betul. Lalu mau masuk surga yang mana? Masuk surga yang penuh dengan seks. Ngapain ke surga? Langsung pergi ke Amerika? Banyak. Di Bali banyak sekali. Bidadari-bidadari yang mau dada montok, dada tipis, dada kecil. Di Bali banyak sekali. Hebat-hebat lagi. Kok jadi gini sekarang bahasanya? Udah mulai lari nih. Bang Waduh, Biro keras Ya. ini. Enggak, Keras bentar. ini. Aduh, kan lupa Keras saya. ini. Maksud saya, kita tidak perlu mencari bidadari di sana. Ya. Kalau mati kita tujuan bidadari di Bali itu hebat-hebat. Sangat keren. Mantap sekali. Mau bagaimanapun, mau gaya apapun, silakan. Mantap. Tetapi ingat, ya, dosa itu ngeri. Itu yang harus kita ingat. Kalau timbul pertanyaan, kalau begitu apa upahmu masuk surga? Ya, upah kita masuk surga itulah ketika kita bisa masuk surga, itulah upah kita. Tidak lagi kita berharap nanti di sana itu dikasih perempuan. Tidak lagi kita berharap di sana nanti dikasih wanita cantik. Tidak akan lagi kepikiran orang yang sudah masuk surga. Semua agama saya pelajari, saya mendengar, kita di surga nantinya bukan tubuh seperti tubuh manusia masa di dunia ini. Kalau kita di surga nanti bukan tubuh seperti tubuh di dunia masa tubuh manusia masa di dunia, sudah secara otomatis tidak akan kepikiran oleh kita akan seks. Ya. Tidak akan kepikiran oleh kita akan seks. Kawin mawin itu tidak akan kepikiran oleh kita. Disuruh pun, dikasih pun, dijanjikan pun, kalau kita memakai pikiran kita yang waras, tubuh kita bukan lagi tubuh seperti manusia di dunia. Kita akan berpikir, saya tidak akan mau masuk surga seperti itu. Kenapa? Karena kita bersama dengan Bapa di surga. Ketika kita bersama dengan Bapa di surga, berarti kita ngesek di surga. Bapa kita melihat apa yang kita lakukan. Memalukan. nonton dong, nonton dong. Tiap malam bapakku nonton film orang dewasa. Dia bawalah malaikat-malaikatnya lap lantai. Surga lendir. Bang Pendi, Jadi Bang Pendi, Siap. hadir ya, ada pernikahan hadir ya, Tapi itu enak loh diulas loh. Itu enak diulas sebenarnya. Bang Pendi kurang ulasnya. Harusnya itu diulas begini. Bang Pendi ulas Bang, Bang Pendi. Diulas ya. gini Bang Pendi. Ternyata bikin judulnya ternyata ya Nabi Muhammad itu adalah bapak angkatnya Isa. Bapak tirinya Isa. Karena nanti Nabi itu akan menikah dengan ibunya Isa, Siti Maryam. Jadi dia manggil bapak nanti sama Nabi. Pak Nabi. Aku ketawa kalau denger itu. Bang Pendi, inilah yang kita tahan-tahan selama di dunia. Ya. Jadi ya, kita ingin kasih tahu teman-teman semuanya ya. Ketika teman-teman bertanya, apa sih upah orang Kristen masuk surga? Itu sama dengan para murid bertanya kepada Rasul Paulus, apa upah penginjilan Rasul Paulus? Capek sekali penginjilan, ke sana kemari. Ya, Rasul Paulus menjawab, upah melayani adalah aku bisa melayani. Upah penginjilan adalah aku melakukan penginjilan. Setelah saya renung-renungkan menjadi orang Kristen, semakin kemari, semakin saya renungkan, ternyata benar seperti Rasul Paulus bilang, upahku penginjilan adalah aku bisa penginjilan. Maksudnya apa?
Tidak semua kita orang Kristen bisa melayani. Tidak semua kita orang Kristen itu bisa penginjilan. Padahal semua orang Kristen itu wajib melakukan penginjilan. Kenapa? Ketika kita orang Kristen membaca Alkitab, pergilah beritakanlah Injil. Kalau kita tidak menginjili, ayat itu harus kita lompat. Jangan baca ayat itu. Kalau kita baca ayat itu sudah satu keharusan yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan seolah-olah mendorong kita dengan kalimat pergilah. Ditendang kita oleh Tuhan. Pergi kamu sana beritakan Injil. Begitu kira-kira. Itu satu keharusan bagi orang Kristen. Tanpa koma di situ. Wajib itu. Pergilah beritakanlah Injil. Satu perintah untuk memberitakan Injil. Jadi kalau kita orang Kristen tidak memberitakan Injil, kita tidak bisa baca ayat itu. Kenapa kalau kita baca ayat itu kita tidak melakukan? Kita sudah berdosa. Dalam firman Tuhan dikatakan kalau tidak salah saya dalam kitab Yakobus atau dalam kitab apa saya lupa, kamu tahu melakukan kebaikan tapi kamu tidak melakukan kebaikan, kamu sudah berdosa. Kitab apa itu? Saya lupa. Kamu tahu melakukan kebaikan. Yakobus 4 ayat 17, Bang. Yakobus 4 ayat 17, ya. Kalau tahu kamu berbuat Tidak baik lakukan. tapi kamu tidak melakukannya, kamu sudah berdosa. Amartia. Artinya kalau kita tahu penginjilan itu baik tapi kita tidak mau melakukan, kita sudah berdosa. Apalagi perintah langsung daripada Tuhan Yesus, amanat agung. Makanya saya selalu berulang-ulang bahwa penginjilan itu adalah pekerjaan yang paling menyenangkan hati kita karena yang memberikan perintah kepada kita adalah Tuhan langsung. Bukan sinode, bukan gereja. Orang dunia sering berkata sambil menyelam minum air. Pendi Israel mengatakan sambil menyelam minum air makan ikan sekalian. Artinya sambil penginjilan jalan-jalan menikmati ke alam mentawai sehingga tidak membuat kita capek. Kita membuat sukacita terus. Ya, sambil menyelam minum air makan ikan sekalian. Kalau hanya sambil menyelam minum air tanpa makan ikan, kembung perut tidak akan timbul lagi, kita tenggelam. Bohong kau, Bang, nggak makan ikan kau di sana, makan bebong kau sana, menghindar diceceh. Ada makan bebong ternyata bukan makan ikan. Aduh. Bukan. Di bawah ada yang tapping kok, Bang Pendi. Mr. M dan kawan-kawan lagi kami pantau. Alamak, ngeri kali nih, Bang Pendi. Aku kasih Sherlock pun kalau dia mau datang. Beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, saya WA, saya DM Pak Unik. Saya bilang, Pak Unik, tolong kirimkan nomor WA, bukan nomor WA saya minta. Pak Unik, tolong kirimkan nomor rekening. Wow, untung Pak Unik tidak kirimkan, luar biasa. Kau mau dilamar kali. Janganlah, cukup satu istri aja ya, jangan banyak istri ya. Kami bukan umat Bapak itu, kami umat Tuhan Yesus. Ya, Umat Bapak itu nggak apa-apa lah. Tapi kalau umat Tuhan Yesus nggak boleh. Kami bukan umat ruko, bukan. Umat ruko nggak boleh. Ya. Oke lah ya, saya izin pamit ya teman-teman. Siap. Brother Pendi, Bang Dabirong. Oke. Niko. Hormat Bang Minang. Bang Robert. Oke. Bang Robert. Siap. Bang Minang. Tuhan Kalau Yesus Tuhan berkati. berkati ya, Bang Pendi dan tim yang masih di luar. Tuhan pakai pelayanannya bagi kemuliaan Tuhan. Bang M doain Bang Pendi dulu, Yuk, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, Bapa yang agung, Bapa yang kami puji sembah, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan Engkau. Engkau Allah satu-satunya pengharapan kami, penolong kami, terutama Tuhan, kepada hamba-Mu Pendi Israel bersama dengan teman-teman yang ada, yang masih di Pulau Mentawai. Tuhan Yesus pakai mereka bagi kemuliaan Tuhan, pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan untuk mendengarkan Injil. Sehingga ketika mereka menyampaikan Injil kebenaran,
yang datangnya daripadamu, mereka mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami rindukan Tuhan, Bang Pendi Israel dan beberapa tim yang ada. Tuhan anugerahkan karunia-karunia rohani untuk Tuhan pakai bagi pekerjaan Tuhan di Pulau Mentawai. Segala kebutuhan Tuhan cukupkan, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan bagi mereka. Bahkan juga Tuhan kami berdoa, ya Bapa, kiranya kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengacau balaukan pelayanan pekerjaan Bang Pendi dan tim, kami tolak itu, kami halau dalam nama Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, berkati mereka Tuhan. Bahkan juga kami berdoa, kondisi kesehatan tim yang ada. Tuhan berkati makanan yang mereka konsumsi, bahkan apapun yang mereka pakai untuk vitamin tubuh mereka. Tuhan berkati itu menjadi kekuatan tubuh jasmani mereka, agar di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan, nama Tuhan tetap bisa mereka permuliakan dalam keadaan sehat mereka. Pergi ke Pulau Mentawai, pulang kembali ke rumah mereka, bertemu dengan keluarga dalam keadaan baik, dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terpujilah Engkau, berkati teman-teman yang mensupport Bang Pendi dan tim. Biarlah berkat Tuhan berkelimpahan bagi teman-teman yang selama ini mensupport Bang Pendi dan tim untuk penginjilan ke daerah-daerah terpencil, memberitakan nama Yesus. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kami semakin kecil, tetapi nama Yesus, nama Yesus semakin dipermuliakan di tengah-tengah pelayanan yang sedang dilakukan oleh hamba-Mu, Bang Pendi dan tim yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sejauh ini Engkau Allah Immanuel bagi pelayanan pekerjaan Tuhan Bang Pendi. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bang Pendi ya. Oke, Tuhan Bang. berkati pelayanan. Haleluya. Terima Yuk. kasih ya Bangku. Sehat selalu Ya, Bang Pendi. saya selalu. Sehat Bang. Hormat. Amin, amin, amin. Sehat-sehat Bang Em, sehat-sehat Bang Em ya. Pak Robert, sehat-sehat Pak Robert. Ya, nih. Amin, amin, amin. Oke, Bang Minang, abangku. Sehat-sehat di rumah Bang, tetap semangat. Hati-hati Saya selalu. juga berdoa supaya Minang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, Bang. Amin. Tuhan berkati abangku. Sehat selalu Amin, abangku Bang. ya. Amin. Oke, salam, amin, salam, amin. salam. Salam. Oke, Bapak Ibu semuanya, senang sekali, bersyukur sekali dapat dapat support dari teman-teman ya. Teman-teman hadir memberikan semangat, mensupport, mendoakan. Jadi juga saya mengucapkan terima kasih kepada saudara yang sudah mendukung pelayanan, yang mendoakan pelayanan. Bapak Ibu, saya sangat butuh doa Bapak Ibu semuanya ya. Saya sangat butuh doa Bapak Ibu. Jadi setiap Bapak Ibu ketika berdoa, bawa pelayanan yang kita lakukan ke dalam doa syafaat Bapak Ibu, agar lewat pelayanan kita banyak anak-anak Tuhan di pedalaman itu imannya dikuatkan, dan mereka yang sudah dimukalafkan lewat kesaksian kita, lewat pelayanan kita, mereka bisa kembali pada Kristus. Dan Bapak Ibu juga doakan supaya kita selalu diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan dijauhi dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dijauhi dari niat-niat orang yang berbuat jahat kepada kita. Tuhan yang selalu memproteksi kita Bapak Ibu. Doakan pelayanan ini ya. Terima kasih, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya tutup live ini. Shalom semua. Pak Minton, terima kasih, dan semuanya yang sudah memberkati, yang sudah mendoakan, yang sudah tetap layar, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Bang Em, abangku, terima kasih banyak Bang Em. Sehat-sehat selalu, jangan naik lagi teman-teman. Ini ada yang mau naik, kita mau tutup. Wow, Bang Am. Terima kasih Bang Am. Sehat selalu Bang Am. Sudah lama tidak ketemu sama Bang Am, sudah lama tidak hadir Bang Am. Kita sudah 3 minggu di Mentawai Bang Am. Sehat selalu Bang. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman semuanya, terima kasih. Shalom, saya tutup ya Bapak. Bang Em, sudah cukup Bang, kita mau tutup. Salam hormat Bang Em, kita sudah mau tutup. Amin, Bang Am, terima kasih banyak. Karena sebentar lagi kita ada kegiatan, ada bertemu dengan beberapa orang di Mentawai ini, sehingga saya harus siap-siap.
karena nanti kita ada pertemuan untuk membicarakan hal-hal yang tidak bisa kita bicarakan di TikTok. Abangku, saya sudah mau tutup. Abang jangan lagi kasih gift. Ya. Bang Em, Tuhan berkati. Salam Bang Em. Oke, siap Bang Em, siap.